Pada tanggal 1 Desember, Warung Sembako Cinta Sejati telah menerima pelunasan piutang dari UD Kembang Asri sebesar Rp550.000. Lalu gimana sih cara pencatatan jurnal khusus penerimaan kas ini? Oke, langsung saja kita bahas tentang JPN. Jadi, JPN ini merupakan singkatan dari Jurnal Khusus Penerimaan Kas, di mana jurnal ini digunakan untuk mencatat segala aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan kas. Contohnya, pembayaran piutang dari pelanggan. Jadi, gimana sih cara pencatatan JPN ini? Kita ambil contoh dari transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Desember yang sudah kita bicarakan tadi, di mana kas ini akan dicatat di posisi debit sebesar Rp550.000 dan piutang dagang akan dicatat di posisi kredit sebesar Rp550.000. Selanjutnya, pada 1 Desember 2023, perusahaan dagang Cinta Sejati membayar utang dagang kepada UD Multimakmur sebesar Rp450.000 dengan cek nomor 101. Lalu, bagaimana cara transaksi tersebut dicatat? Jadi, transaksi tersebut dicatat dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal ini digunakan perusahaan untuk mencatat segala aktivitas pengeluaran kas secara tunai. Selanjutnya, informasi dari transaksi bisa dimasukkan dalam kolom nomor cek dan akunnya, dan uang Rp450.000 dimasukkan pada kolom utang dagang di debit dan kolom kas di kredit. Pada tanggal 2 Desember tahun 2023, Warung Sembako Cinta Sejati menjual beras kepada Tirta Raya sejumlah Rp1.150.000 dengan syarat 3/10 dan N/30. Masuk kemana sih transaksi ini dan gimana proses pencatatannya? Yuk kita lihat. Nah, transaksi tadi masuk ke dalam jurnal khusus penjualan atau JP. Jurnal ini biasanya digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan secara kredit. Pada transaksi tadi, UD Tirta Raya yang masuk ke dalam kolom akun yang didebit, lalu nomor faktur juga masuk ke dalam kolom nomor faktur. Selanjutnya, syarat penjualan masuk pada kolom yang telah tersedia dan uang sejumlah Rp1.150.000 masuk ke dalam akun piutang dagang di debit dan akun penjualan di kredit. Pada tanggal 2 Desember, Warung Sembako Cinta Sejati membeli barang dagang berupa gula pasir sebesar Rp820.000 dengan syarat 2/10 dan N/30 pada UD sederhana. Nah, kegiatan transaksi tadi masuk ke dalam jurnal khusus pembelian. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan perusahaan dari penyetok atau supplier yang dilakukan secara kredit. Dari soal tadi nih, tanggal transaksinya jangan lupa dimasukkan ke kolom tanggal. Kemudian, perusahaan yang kita melakukan transaksi dimasukkan ke dalam kolom akun yang didebit, beserta juga dengan syarat kreditnya. Nah, nominal sejumlah Rp820.000 masuk ke dalam akun pembelian di debit dan utang dagang di kredit. Lalu bagaimana sih cara mencatat transaksi-transaksi ini ke dalam buku besar? Jadi, buku besar kas itu digunakan untuk mencatat semua transaksi kas tanpa terkecuali baik yang ada di jurnal khusus maupun di jurnal umum. Contohnya dalam pencatatan buku besar kas yang pertama kali kita lakukan adalah mencatat saldo awal kas pada bulan Desember. Kemudian diikuti dengan mencatat transaksi kas yang ada pada jurnal penerimaan kas, dan seterusnya. Contoh selanjutnya yaitu mencatat saldo awal kas pada bulan Desember 2023 dan menerima pelunasan piutang dari UD Kembang Asri sebesar Rp550.000 dari pelunasan faktur sebelumnya. Transaksi setelah tadi kemudian dimasukkan dalam buku besar piutang dagang. Buku ini digunakan untuk mencatat semua transaksi kas. Selanjutnya, saldo awal dimasukkan pada kolom saldo berupa debit dan menerima pelunasan piutang Rp550.000 dimasukkan dalam kolom kredit, sehingga saldo menjadi Rp2.250.000. Nah, Terus, semua kegiatan utang dan piutang yang dilakukan oleh Warung Sembako Cinta Sejati dimasukin kemana sih? Buku besar pembantu piutang. Buku ini digunakan untuk mencatat dan merinci saldo piutang setiap pelanggan secara individual. Pada bagian ini kita melihat buku besar pembantu piutang untuk pelanggan UD Kembang Asri. Pertama, saldo awal piutang dicatat di kolom debit sebesar Rp550.000. Lalu, ketika pelanggan melakukan pelunasan, jumlah tersebut masuk ke kolom kredit sebesar Rp550.000 sehingga saldo menjadi 0.
Setelah itu terjadi penjualan barang dagangan secara kredit, maka nilai Rp920.000 kembali dicatat di kolom debit. Contoh kedua dari buku besar pembentuk piutang adalah dari perusahaan UD Tirta Raya, di mana saldo awal yang dimiliki oleh UD Tirta Raya sebesar 800.000 dikredit. Kemudian kita memasukkan transaksi pada tanggal 2 dan 12, yaitu penjualan dan juga pelunasan piutang. Sehingga kita temukan bahwa saldo akhir dari UD Tirta Raya adalah Rp800.000. Jadi, buku besar pembantu utang itu digunakan untuk mencatat dan merinci saldo utang usaha atau account payable untuk setiap pemasok atau kreditor. Jadi bagaimana sih cara pencatatan buku besar pembantu utang ini? Kita ambil saja contoh dari pencatatan buku besar pembantu utang kepada UD Sederhana. Yang pertama kita lakukan adalah mencatat saldo awal utang kepada UD Sederhana. Kemudian dilanjut dengan mencatat transaksi-transaksi yang mengatasnamakan utang kepada UD Sederhana. Contohnya, membeli barang secara kredit atau membayar utang kepada UD Sederhana. Lalu contoh kedua dari buku besar pembantu utang yaitu mencatat saldo awal dari UD Parama sebesar Rp650.000 di kredit. Kemudian tanggal 3 membeli barang dagang kredit dari UD Parama dengan syarat 3/10 N/30 sebesar Rp1.400.000 di kredit. Sehingga saldo buku besar pembantu utang dari UD Parama menjadi Rp1.750.000. Selanjutnya, kita akan membahas jurnal umum. Tanggal 11 Desember, Warung Sembako Cinta Sejati melakukan retur pembelian ke UD Pratama sebesar Rp200.000 karena adanya cacat barang. Transaksi tadi masuk ke dalam jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat segala transaksi yang tidak dicatat dalam 4 jurnal khusus. Tadi, tanggal 11 kita masukkan ke kolom tanggal. Kemudian, akun dan keterangan kita isi dengan utang dagang UD Parama sebesar Rp200.000 di debit dan retur pembelian Rp200.000 di kredit. Kemudian kita kasih keterangan mencatat retur pengembalian ke UD Parama. Pada tanggal 15 Desember, Warung Sembako Cinta Sejati menerima rekening penjualan sebesar Rp100.000 karena kesalahan pemesanan dari UD Pertama. Lalu, transaksi ini masuk kembali ke jurnal umum, di mana kita menulis tanggal 15 pada kolom tanggal, kemudian pada akun dan keterangan memasukkan rekening penjualan pada akun debit sebesar Rp100.000 dan piutang dagang pada akun kredit sebesar Rp100.000 juga. Lalu keterangannya ditulis menerima rekening penjualan dari toko serumit. Jadi gimana sih cara pencatatan jurnal penyesuaian ini? Nah, jurnal penyesuaian adalah catatan akuntansi yang dibuat pada akhir periode pelaporan untuk menyesuaikan saldo akun agar sesuai dengan kondisi sebenarnya dan mencerminkan pendapatan serta beban yang sebenarnya terjadi. Jadi untuk pencatatannya, kita ambil contoh dari piutang yang tak dapat tertagih pada tahun 2023, di mana hitungannya kita dapat dari 2% dari saldo piutang dagang akhir tahun. Nah, untuk menyesuaikan transaksi ini, maka ditulislah beban kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit. Contoh selanjutnya dari jurnal penyesuaian yaitu pada 31 Desember saldo perlengkapan awal Rp600.000 dan hasil perhitungan fisik menunjukkan sisa perlengkapan menjadi Rp420.000. Jadi, mari kita bahas cara mencatatnya. Karena sebelumnya Warung Sembako Cinta Sejati membeli perlengkapan barang habis pakai secara tunai Rp250.000 tanggal 10 dan membeli perlengkapan barang habis pakai secara kredit Rp500.000 tanggal 28, sehingga dicatat pada jurnal penyesuaian barang habis pakai yang terpakai sebesar Rp750.000 dengan beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Saat ini kita akan membahas tentang neraca lajur ya. Neraca lajur disebut juga worksheet atau kertas kerja. Jadi teman-teman bisa memasukkan nama akun pada kolom nama akun, kemudian memasukkan saldo awal pada tiap-tiap akun di kolom neraca saldo sebelum disesuaikan. Kemudian masukkan saldo-saldo jurnal penyesuaian di kolom penyesuaian sesuai dengan akunnya masing-masing. Selanjutnya,
kita akan mencari laporan keuangan, yaitu laporan atau catatan yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja perusahaan pada periode waktu tertentu. Nah, di sini pada langkah awal kita akan mencari laporan laba rugi. Laporan ini digunakan untuk mencatat semua akun nominal yang terdiri dari pendapatan dan beban yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Di sini kita akan memasukkan semua nominal-nominal yang tertera pada akun-akun tersebut. Lalu, di sini di hasil akhir kita akan menemukan nih berapa sih laba atau rugi yang perusahaan kita peroleh dalam periode tersebut. Nah, selain laporan laba rugi, laporan perubahan modal juga masuk ke dalam bagian laporan keuangan. Jadi, laporan perubahan modal itu digunakan untuk mencatat akun-akun roll dari kelompok ekuitas dan satu akun nominal yang diambil dari laporan laba rugi. Bagian selanjutnya dari laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan. Laporan ini berisikan gambaran aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada waktu tertentu, sehingga aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki perusahaan harus dimasukkan semua. Kemudian hasil akhir aset dan liabilitas ditambah ekuitas haruslah sama. Setelah menyelesaikan laporan keuangan, kembali ke neraca lajur yuk. Nah, kita akan menghitung neraca saldo setelah disesuaikan dengan cara melakukan pengurangan pada kolom neraca saldo sebelum disesuaikan dengan kolom penyesuaian. Kemudian, kita lanjut pada laporan laba rugi dengan memasukkan saldo-saldo pada kolom laporan laba rugi dan memasukkan saldo-saldo pada kolom neraca sesuai dengan akun-akun yang ada di laporan keuangan tadi. Nah, sekarang kita udah sampai di 2 tahap terakhir dari laporan keuangan. Kita sekarang ada di jurnal penutup. Jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menolkan saldo semua akun nominal seperti pendapatan, beban, ikhtisar laba atau rugi, serta prive agar perusahaan dapat memulai pencatatan periode baru nih. Nah, kita tinggal nyesuaiin aja dari akun-akun yang aku sebutin tadi ke soal yang kita punya. Dan make sure untuk debit dan kreditnya harus balance supaya nanti mereka hasilnya sama dengan 0. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang neraca saldo setelah penutupan. Jadi, neraca saldo setelah penutupan merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menolkan, di mana nominal-nominal yang ada di akun jurnal ini kita dapatkan dari hasil paling akhir saldo dari buku besar, di mana dengan pengecualian modal pemilik, karena modal pemilik ini kita peroleh dari hasil laporan keuangan pada bagian laporan perubahan modal.